bersyukur karena hari ini kita bisa bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, mendengar cerita firman Tuhan. Yuk, mari kita persiapkan hati kita sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan. Lau Stefania mau mengajak kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, layakkan kami untuk menghadap kehadiran Tuhan, datang menyembah, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Lau Stefania mau mengajak kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Semuanya sudah siap di rumah? Sudah siap? Siap ya, kita mau memuji Tuhan. Kita mau sama-sama bergerak ya. Adik-adik ikuti Lau Stefania gerakannya. Kita sama-sama nyanyi di rumah masing-masing ya. Tetap semangat. Dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Adik-adik, kita bersyukur karena kita mempunyai banyak teman. Teman di gereja, teman di sekolah, kita mempunyai saudara-saudara. Adik-adik, semuanya itu adalah keluarga Allah. Kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Jadi kita bersyukur ya, Tuhan mempertemukan begitu banyak orang di sekeliling kita. Mereka semua adalah keluarga Allah. Maka dari itu adik-adik, kita harus mengasihi mereka semua.
karena mereka adalah bagian dari keluarga Tuhan, keluarga kita juga. Mari kita saling mengasihi. Kalau adik-adik pernah merasa sakit hati, pernah merasa terluka sama teman kita atau sama saudara kita, nah adik-adik, kita harus mengampuni mereka. Kita harus tetap mengasihi. Ada satu lagu yang mengingatkan kepada kita kalau kita adalah keluarga Allah yang seharusnya kita saling menyayangi di dalam Tuhan. Yuk adik-adik, langsung mengajak kita menyanyikan lagu ini ya dengan gerakan. yang terbaik buat Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening yang ada di layar ini ya. Jangan lupa cantumkan keterangan persembahan sekolah minggu. Halo adik-adik, apa kabar? Ya, ketemu lagi sama Lause Abu ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini kami boleh mengikuti sekolah minggu online. Tuhan berkati kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7, bercerita tentang kelahiran Ishak. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Aku akan memberkatinya. Aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik.
ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia. Tuanku, duduklah beristirahat di bawah pohon ini, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan meneruskan perjalanannya. Jawab mereka, Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, Segeralah, buatlah roti bundar. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, Di manakah Sarah, istrimu? Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, Lalu Sarah menyangkal, Aku tidak tertawa. sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, Tidak, memang engkau tertawa. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Adapun Abraham berumur 100 tahun, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Ia melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham menamai anak itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Nah, adik-adik, melalui kelahiran Ishak ini merupakan penggenapan janji Tuhan kepada Bapak Abraham. Nah, karena Tuhan pernah berjanji ya kepada Bapak Abraham, Dia akan memberi keturunan kepada Abraham. Nah, adik-adik, melalui cerita firman Tuhan hari ini, kita mau mempelajari beberapa hal ya. Yang pertama, Tuhan tahu waktu yang tepat untuk menepati janjinya. Kita harus sabar menunggu janji Tuhan. Nah, yang kedua, kita harus belajar tetap percaya kepada janji Tuhan ya. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya, Dia pasti menepati janji. Nah, yang ketiga, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil ya. Seperti Bapak Abraham dalam usia 100 tahun dan Sarah 90 tahun, dia masih bisa melahirkan seorang anak. Firman Tuhan langsung sampai di sini ya. Yuk sekarang kita mau ayat hafalan. Nah, ayat hafalan hari ini diambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Yuk sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menepati janji dan tidak meninggalkan kami. Tuhan, kami mau belajar seperti Abraham yang taat, yang setia, yang sabar, dan percaya kepada janji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.